Hai Sobat Samuel, berikut ini kami tunjukkan cara berinvestasi menggunakan aplikasi Star Mobile. Caranya sangat praktis dan tentunya mudah. Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, unduh atau download aplikasi Star pada smartphone Anda. Tentu saja bisa melalui Google Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iPhone. Setelah terdownload, buka aplikasi Star dan kemudian klik register online. Untuk saat ini, registrasi online hanya untuk WNI yang sudah memiliki iKTP saja ya. Lalu Sobat Samuel dapat melengkapi data-data pribadi Anda sesuai dengan iKTP tersebut. Dalam proses pembukaan rekening online ini, Sobat Samuel dapat memilih untuk menggunakan rekening dana nasabah atau RDN di BCA atau BRI, sesuai dengan rekening bank yang sudah Anda miliki. Untuk pemilik rekening bank lain, Anda dapat membuka rekening Star Samuel Sekuritas melalui website atau offline. Untuk kode referral, Sobat Samuel bisa mengisinya dengan nama teman atau kerabat yang menyarankan aplikasi Star kepada Anda. Kalau tidak ada yang menyarankan atau merefer, kode tersebut dapat dikosongkan saja. Setelah mengisi data nomor telepon dan juga email, kode OTP akan otomatis dikirimkan ke email Anda, sehingga Anda perlu memasukkan kode OTP yang tertera pada email tersebut di aplikasi Star. Setelah melakukan verifikasi OTP tersebut, Sobat Samuel dapat melanjutkan mengisi data diri sesuai dengan iKTP. Oh iya, Sobat Samuel yang belum memiliki NPWP masih tetap dapat membuka rekening Star dengan cara mengisinya di kolom NPWP dengan angka 0, yaitu sebanyak 15 kali. Selesai melengkapi data pribadi, pilih upload dokumen di menu bar bawah, kemudian upload foto iKTP, foto Anda bersama iKTP, dan juga foto tanda tangan Anda di atas kertas putih polos ya. Lalu Anda akan merekam video ketika membaca narasi yang sudah dituliskan. Tinggal ikuti petunjuk yang diberikan saja. Setelah semua data diinput, tunggu proses verifikasi data dan pengaktifan akun serta RDN dengan waktu tunggu maksimal 1 kali 24 jam ya selama hari kerja. Jika waktu tunggu tersebut terlewat, Sobat Samuel dapat mengecek email secara berkala karena kemungkinan ada kekurangan data atau ada kesalahan upload dokumen. Tentunya, tim Star Samuel Sekuritas akan menghubungi Anda terkait kekurangan data atau ada kesalahan proses melalui email atau telepon. Jika data sudah diverifikasi dan lengkap, registrasi akan diproses yang ditandai dengan adanya email pre-activation, berisikan client code, dan juga password login. Dengan memasukkan keduanya di login akun, Anda sudah bisa melihat market info di aplikasi Star. Namun, untuk mulai melakukan trading, Sobat Samuel harus menunggu proses pembuatan RDN atau rekening dana nasabah. Setelah proses pembuatan RDN selesai, akan ada email masuk, dan Anda harus transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di email ya Sobat semua, sebagai syarat pengaktifan rekening tersebut. Anda bisa transfer dengan jumlah berapapun, karena kami tidak membatasi jumlah minimal untuk pengaktifan rekeningnya. Setelah deposit berhasil, tunggu email selanjutnya ya, untuk mendapatkan PIN trading. Dan setelah mendapatkan PIN trading, maka Sobat Samuel bisa langsung mulai ikut trading di aplikasi Star. Bagaimana? Mudah dan cepat kan? Selamat mulai perjalanan investasi ya Sobat Samuel bersama Star. Jangan lupa ya untuk follow YouTube, Instagram, Clubhouse, dan Telegram kita untuk tidak ketinggalan berbagai update dari Samuel Sekuritas Indonesia. Salam cuan! Selamat sore Sobat Samuel. Selamat datang di acara webinar Market Direction bersama Samuel Sekuritas Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Safitri Tajudin dari Private Group and Individual Sales sebagai moderator. Ya, pada acara webinar sore ini merupakan acara gabungan webinar Weekly Star Chart bersama dan Market Direction spesial Ramadan minggu kedua bersama dengan Bapak M. Al-Fatih. Bapak M. Al-Fatih adalah Senior Technical Analyst Samuel Sekuritas Indonesia. Selamat sore Pak Fatih. Sore. Ditemani juga dengan Bapak Andri Sukanto, Head of Private Group and Individual Sales Samuel Sekuritas Indonesia. Selamat sore Pak Andri. Ya. Ada juga tamu kita sore hari ini, ada Bapak Indra Wijaya Rangkuti, MBA CTA,
Board of Director IFTA, International Federation of Technical Analysts. Selamat sore, Pak Indra. Selamat sore. Sebelumnya kita mulai acara webinar ini, saya bacakan rundown acara. Yaitu pertama dimulai dengan presentasi Bapak Al-Fatih, lalu dilanjutkan oleh presentasi Bapak Indra, kemudian presentasi Bapak Andri. Terakhir dilanjutkan sesi tanya jawab. Untuk Sobat Samuel yang punya pertanyaan, silakan chat di kolom Q&A ya. Mari kita mulai acaranya. Pak Al-Fatih, silakan dimulai. Oke, selamat sore, selamat berjumpa lagi ya Bapak Ibu sekalian di acara kita. Wiki Startup dan Market Direction bergabung ya dalam hari ini. Ya, mudah-mudahan suara saya cukup jelas ya dan tidak banyak gangguan-gangguan ini. Baik ya. Jadi pertama saya share dulu ya, share screen dulu. Ya, baik ya. Nah, jadi ini ada dua chart ya yang saya mau share pada hari ini, yaitu yang pertama adalah candlestick chart yang biasa yang kita yang cukup populer lah ya seperti itu. Dan kemudian ada chart point and figures ya. Nah, kenapa chart point and figures ini saya sampaikan? Karena ya Samuel punya produk baru ya, yaitu Superstar ya. Jadi Superstar ini adalah produk yang diterbitkan oleh Samuel, yaitu dengan screening saham-saham yang direkomendasikan oleh tim Samuel Sekuritas ya, dari tim research ya, secara fundamental. Tapi kemudian peak-nya itu, timing-nya itu dengan menggunakan cara yang dilakukan oleh Tom Dorsey ya. Jadi Tom Dorsey itu dia adalah seorang analis technical yang basicnya adalah dengan point and figure, dan dia sudah menerbitkan sebuah ETF ya di Amerika sana, dan ETF-nya itu kemudian dibeli oleh Nasdaq ya. Jadi sekarang ETF-nya Tom Dorsey itu sudah menjadi instrumen di Nasdaq. Nah, ini kita kemudian adjust, dan ini luar biasa ya. Ini bagaimana saham-saham Superstar yang kita namakan Superstar ini itu year to date sudah 22%, sementara ISG baru 9,5% ya. One year-nya sudah sekian, ya ini dibaca aja langsung ya. Kalau Anda buka Samuel Sekuritas, kemudian Anda klik snapshot, ada Superstar. Nah, inilah data-datanya. Ini 10 saham teratas ya dalam rankingnya dari 100 saham yang dipilihkan secara fundamental. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan hari ini dengan dua buah chart yang biasa kita dapatkan. Mohon izin batuk dulu sebentar. Baik, ya. Jadi di sebelah kiri ini adalah saham ISG dengan candlestick chart biasa, dan ini adalah dengan point and figure, dan bisa kita lihat ya bagaimana dengan candlestick biasa itu setiap pergerakan dan penurunan itu didata ya, sehingga kemudian kita dapatkan satu chart yang lumayan fluktuatif gitu ya. Tapi bandingkan dengan point and figure, karena point and figure ini hanya mencatatkan data kalau pergerakannya sudah memenuhi syarat ya. Jadi bisa dilihat bagaimana ini pergerakan dari tahun 2020, penurunan yang tajam ini masuk ya ke dalam point and figure ya. Kenaikan ini masuk, tapi kemudian konsolidasi yang terjadi dari bulan Oktober sampai dengan Februari selama 6 bulan di point and figure itu nggak ada sama sekali ya, tidak ada sama sekali karena pergerakannya belum memenuhi syarat ya. Jadi kalau dia udah memenuhi syarat baru dimasukkan ke dalam point and figure. Jadi point and figure ini benar-benar merecord tren yang terjadi yang sudah memenuhi syarat. Nah, kalau di dalam candlestick ini dia support dan resistance trend line itu sangat dinamis sekali ya, tergantung sudut harga dan lain sebagainya. Kalau di point and figure ini cukup pergerakan yang sejajar atau yang 45 derajat, itu aja yang dipakai. Nah, kita lihat kalau di ISG kita itu dia sempat konsolidasi ya tadi dari November sampai Februari itu di harga 6450-an sampai dengan 6730,
Nah, di sini dari situ ada di sini gitu ya. 6450 di sini, 67 sekian di sini gitu ya. Jadi kalau menurut point and figure, uptrend itu udah muncul di sini. Ya di 6450 di sini belum, 6450 malah jadi support gitu ya. Nah, itu luar biasanya point and figure. Oke. Nah, ISG seperti apa? Sekarang masih tren naik ya dan belum ada koreksi-koreksi. Kalau di point and figure mungkin koreksi akan tergambar kalau terjadi koreksi sampai 6950. Nah, kalau kita lihat polanya di candlestick kita, itu kan biasanya kita kasih garis tren gitu ya seperti ini gitu kan. Kemudian mungkin kita akan coba ada satu gap di sini. Nah, ini kita jadikan sebuah support. Nah, mungkin secara candlestick titik koreksi yang cukup berisiko adalah di 7150. Nah, kalau di point figure tadi saya bilang di sekitar 3 poin itu ya di sekitar 7.000 lah ya. Nah, di sekitar 7.000 itu baru sesuatu yang berarti ya kalau di point and figure. Tapi kalau di sini kita mungkin harus hati-hati kalau di 7150. Nah, kenaikannya seperti apa saat ini? Indeks kita masih bergerak dalam satu pola channel ya. Nah, pola channelnya itu kalau kita lihat kan dalam pola up channel ya. Nah, ini ada fluktuasi tinggi di daerah-daerah resistance. Jangka pendek sih ya tadi bawahnya 7150, atasnya di sekitar 7330. Nah, kemudian saya dapat tugas beberapa saham ya yang harus saya sampaikan, yaitu Indi, Antam, Inco, TAPG, DSNG, dan LCP. Baik, satu-satu ya. Indi. Indi. Oke. Stok. Ya. Ya, jadi kalau ini kalau di kita lihat polanya sedang pola up channel ya kalau jangka panjang dan sedang menguat dan resistnya di sekitar 2970 3100 ya. Kemudian kalau itu tembus targetnya karena 3260 sampai dengan 3400. Batas risikonya mungkin hari ini naik dengan gap itu bisa jadikan batas risiko 2770. Ini jangka pendek ya. Nah, kalau di point figure ini di 2930 itu penentu ya, ini resistance ya karena dia ada titik 2. Sedangkan supportnya itu ada di sekitar 2180. Jadi dia masih tren naik ya. Nah, kalau break di atas 2960 itu akan melanjutkan tren kenaikannya. Ya. Oke, kemudian berikutnya Antam. Antam. Oke, nah ini Antam lagi trennya naik ya. Ada satu pola triangle di sini, targetnya kenaikan ke sekitar 3080 ya. Sorry, ini Antam. Oke, ya. Jadi kita lihat bahwa Antam itu resistensinya di 2880. Nah, kalau tembus 2880 dia targetnya di sekitar 3700, lebih kurang lah hampir sama ya. Di sini 3100 ya, kalau 3700 masih di atas ya. Jadi jangka pendeknya 3100, kalau jangka panjangnya di 3700 untuk Antam. Sedangkan supportnya kalau di Penetrator 2750, 2450, kalau ini di 2650 ya, lebih kurang lah ya. Jadi kalau kita menggunakan candlestick ini, polanya itu kita bisa jangka pendek banget, tapi juga bisa jangka panjang, tergantung kalau kita pakai daily atau apalagi 30 menitan itu akan sangat jangka pendek ya. Tapi kalau di point and figure tuh dia ngikutin tren besar dan itu jangka panjang ya. Jadi kalau kita bandingkan antara candlestick dengan point and figure seringkali candlestick itu duluan ya, tetapi dia jangka pendek ya. Kalau point and figure itu sekali dia jadi tren itu jangka panjang. Gitu ya. Oke, kemudian Inco, saya dapat tugas bahas Inco. Ya, Inco ini sedang konsolidasi di level-level resistance ya. Ini candlestick-nya. Ya, jadi apa namanya?
sedang konsolidasi daerah. Nah, ini kalau kita lihat kan sempat ada resistance di sini dan itu sudah tembus. Nah, kemudian kita coba cari channelnya. Nah, kalau jangka pendeknya punya target di sekitar 8.000 ya. Kalau di sini info seperti apa? Ya, ini trennya naik banget ya. Masih jauh, targetnya itu kira-kira kalau kita teorinya itu adalah lebar dari konsolidasinya ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Berarti ke atasnya itu sekitar 5 kali 3 ya. Jadi ini ada 15. Itu 2, 4, 5, 6, 7, baru 7. Jadi baru separuh kenaikan gitu ya. Jadi di 6.600 masih sekitar mungkin angka 8.000-an, 8.500 ya. Oke, ini info trennya naik, supportnya terdekat di 7225 ya kalau di point kalau di candlestick ya. Oke, kemudian saya dapat tugas juga TAPG. Ya, kalau kita lihat TAPG ini dia sedang konsolidasi tapi sudah dekat ya daerah supportnya. Ya ini kan pola kalau kita lihat sejak 2021 ya. Nah ini juga daerah support ya dari harga-harga rendah sebelumnya. Jadi ini ada dekat-dekat support di sekitar 650-an, 630-an. Nah kenaikannya mungkin jangka pendek ke arah 750 sampai dengan 790. Nah kalau ini masih konsolidasi ya dengan support kuatnya di 575, resistennya di 935. Kalau tembus 935 ini akan jadi uptrend kencang ya, jadi dia masih bergerak sini. Oke, TAPG kemudian DSNG. Ya, kalau ini udah uptrend ya, udah break resistance ya. Dan target-targetnya itu ada di sekitar 970. Kalau ini targetnya yang terdekat di 770 ya, dan kemudian ada harga tertinggi sebelumnya di 983 dan 985 dan kemudian di 900 ya. Ini DSNG, batas risikonya mungkin terdekat di sekitar 665 ya. Oke, terakhir LSIP. Tugasnya saya dapat LSIP. Ya, kalau di point and figure nih hampir jadi break ya, tapi kalau ini breaknya di 1550, maka itu targetnya di sekitar 2200. Kalau ini dia sudah uptrend ya, sudah menembus resistance 1480 sekarang jadi support dan batas risiko. Target kenaikannya ke 1570 sampai dengan 1630 ya. Tapi pola ini pola double bottom, sorry. Nah, pola ini begitu dia tembus itu targetnya secara teoritis ada di sini ya. Di sekitar 1800-an. Jadi pertama targetnya adalah di 1560 sampai dengan 1635, selanjutnya di 1870. Oke, kira-kira begitu Pak ini. Ya, terima kasih Pak Fatih atas presentasinya. Untuk Sobat Samuel yang punya pertanyaan, bisa langsung chat di kolom di chat ya. Untuk Pak Indra, boleh silakan dimulai Pak. Oke, selamat sore semuanya. Salam kenal, saya Indra Wijaya. Mungkin saya share screen dulu. Ya, hari ini saya ada beberapa tugas PR dan 6 saham pilihan yang akan saya sampaikan. Ini saya akan mencoba menyederhanakan karena TA itu kan ada 2 jenis kegunaan, yang satu untuk analisa dan yang kedua untuk trading. Jadi kita bisa lihat
medium term atau long term-nya, dan juga level minor support dan major support. Oke, ini saya mulai dari abjad dulu ya, dari Adaro. Ini kalau saya buat garis support dari trendline-nya, dia masih ada potensi menguat ya. Kita buat trendline untuk major support. Hari ini dia mencoba untuk menembus level resisten ya, yang di bulan Maret kemarin, dan pagi ini dibuka langsung gap up, sehingga target saya yang terdekat itu ada di level 3.520, lalu 3.680, dan mungkin dalam waktu 3 bulan Adaro ini mampu mencapai level 3.900. Itu projection untuk Adaro dari saya. Ini saya buat sederhana saja. Di sini ada range support ya. Kenapa saya buat range? Karena area 2690 dan 2830 itu saya gunakan sebagai level ancang-ancang, di mana price action yang membantu untuk memberikan signal naik atau turun. Lalu saya lanjut ke ADMR atau Adaro Mineral. Ini juga salah satu saham yang melambung tinggi ya. Pembukaannya dari bulan Januari dari angka 100, karena sudah kemarin sempat menyentuh level 2.800. Ini saya buat sederhana dengan channel line ya. Projection dari saya ini masih ada potensi untuk mengejar level 3.100 di area sini, karena melihat struktur kenaikannya, walaupun ada sedikit koreksi, mungkin level 2.360 akan menjadi level support ya untuk kenaikan daripada ADMR. Lanjut ke BBNI ya, ini pernah saya buat di bulan Oktober tahun lalu. Waktu itu di antara dua pilihan, apakah dia naik atau turun. Ternyata pilihannya naik, dan ya tepat menyentuh target yang saya targetkan di 8.125. Ini agak kusut kelihatannya, cuman kalau melihat BBNI ini kemungkinan di tahun ini potensi mampu menyentuh level 9.200 secara teknikal. Lalu untuk level support weekly trading ya mungkin bisa ke area 8.275 atau 8.125. Ya, range 50 poin ini bisa menjadi acuan untuk level pembelian apabila ada penurunan di minggu ini. Lalu saya lanjutnya ke BBRI. Oke. Seperti tadi saya sampaikan, di sini ada level trendline major support, dan di sini ya minor supportnya. Oke. BBRI dia dalam 1-2 hari ini harus mampu menahan level 4.540. Otherwise, dia berpotensi turun kembali ke level 4.450. Hampir sama seperti saham perbankan sebelumnya BNI. Saya punya projection untuk BBRI ini mungkin dalam 1 kuartal atau dalam waktu 3 bulan ini mampu menyentuh level 5.030. Oke, saya lanjut lagi ke Bank Mandiri ya. Strukturnya hampir sama seperti BBRI ya. Di sini level resisten yang pernah saya buat di bulan Oktober tahun lalu tersentuh nih di 7.925. Tapi projection masih
masih menguat ya, karena strukturnya saya lihat hampir sama seperti saham-saham perbankan yang lainnya. Saya rasa akan terjadi konsolidasi untuk BMRI. Ini kemungkinan bisa ada sekitar 1 sampai 2 minggu. Apabila tidak menembus 7625, BMRI sangat kemungkinan besar bisa kembali ke level 7.975, dan target saya masih ada di level 8.300. Dan juga Bumi, ya ini yang bangkit dari alam kubur ini, masih ada potensi ya untuk Bumi Resource Mineral untuk kembali menguat. 220 ya menjadi salah satu level penting untuk dijaga agar tidak kembali ke level di bawah 200. Projection masih yang terdekat di level 2260. Itu saja dari saya rasa, karena untuk Bumi saya rasa BRMS ini ada potensi koreksi lalu diikuti dengan konsolidasi. Baru setelah itu akan ada penguatan dan bisa menyentuh ke level 260. Terima kasih. Baik, saya. Ya, terima kasih Pak Indra atas presentasinya. Sekali lagi untuk Sobat Samuel yang ingin bertanya, silakan chat di kolom chat ya. Untuk Pak Andri, bisa dimulai Pak. Unmute dulu. Oke, terima kasih Pak Fitri. Saya langsung saja ya. Jadi ini sebenarnya acara digabung, biasanya Pak Al-Fatih setiap hari Jumat. Acara saya baru yang keempat ini hari Rabu biasanya. Nah, kebetulan Pak Indra ini sahabat saya nih, dadakan saya minta. Pak Indra nih ekspertisnya sebenarnya bisa menebak, dia bukan menebak, memprediksi ya. Bukan hanya harganya tapi kapannya. Nah, itu ilmunya aja belum keluar semua tuh hari ini. Oke, saya sharing dulu sebentar ya. Pak Indra jangan pelit-pelit dong bagi ilmunya. Sebentar, ini saya lagi cari dulu. Saya punya. Oke, there you go. Udah muncul ya. Kebetulan karena waktunya terbatas, nah ini saya ke bagian sisa sahamnya ya. Jadi untuk Sobat Samuel, ini Astra kalau dilihat 1 minggu terakhir ini dia bergerak konsolidasi ya, bisa dikatakan masih dalam tren uptrend. Tapi ini ada perlemahan 3-4 hari terakhir di kisaran 6.750, supportnya sampai 7.075. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, Astra ya, Oke. Nah, ini trennya masih slowly up ya, tapi volumenya mulai menurun. Selanjutnya di angka 7.275, terus kemudian ada potensi kalau angka ini ditembus ke kisaran 8.000 deh, 7.850 sampai 8.000. Oke. Tapi 1 minggu ini terlihat ya agak flat. Tapi so far masih dalam uptrend-nya. Kita masuk ke UNTR. UNTR juga ini naik. Ya, kalau diperhatikan selama bulan April ini, ya, ini bisa pakai weekly, kita pakai daily. Nah, terlihat ya, sama channel juga, simpel dan sederhana saja. Nah, trennya channelnya seperti itu. Arahnya ke arah 30 ribuan. Ya. Ini support pentingnya baru ditembus
Kisaran sini deh 27.300 ya kurang lebih, atau di sini 27.700. Nah, sempat pullback dulu, pullback itu istirahat sejenak, terus kemudian melanjutkan naiknya. Jadi so far masih uptrend menuju level 30 ribuan. Kemudian ada grupnya Triputra, salah satu anak perusahaannya ASA. Ya, ASLC ini bergerak di lelang mobil. Secara fundamental perusahaannya bagus sekali, tapi ini entah kenapa beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, sekitar ini saya kasih mark tanggal 4 kemarin ada dia break uptrendnya terus turun nih ya kan. Hari ini dia mulai stop di kisaran 200-an, tapi volume juga tidak terlalu besar, jadi saham ini mungkin lebih cocok untuk jangka panjang ya. Tapi konfirmasi dia up-nya, jangka pendeknya dia harus bergerak ke atas 218 dulu nih. Jadi kalau 218 dia harus melewati barrier selanjutnya di 238 atau 240 untuk kembali masuk reverse ya, uptrend line-nya. Kemudian ini yang baru saja IPO terbesar ya, salah satu yang terbesar lah, 3 atau 5 terbesar mungkin secara market caps ya. Nah, hari ini saya pakai chart hourly saja karena kalau pakai chart daily, candle-nya baru 3 candle ya, baru 3 hari. Ya, kalau dilihat kemarin support 380, 378-nya ditembus, ya, kemudian sempat menuju angka 360-an. Nah, 360-an ini masih di atas harga penawarannya, yaitu 338 kalau nggak salah. Nah, tapi agak sedikit rawan kalau dia masih bergerak di bawah 380. Tapi kalau dia bisa naik kembali ke 380-nya, ada kemungkinan dia kembali ke angka 400-an dulu sementara. 400 sampai tertingginya di 440. Mungkin bisa diukur dengan Fibonacci ya. Ya, resistennya 380, 390, terus kemudian 400 midpoint-nya secara Fibonacci. Nah, kalau film ini saya kenal banget fundamentalnya, perusahaan ini sangat bagus ya. Jadi uptrend-nya juga kalau kita lihat jangka panjangnya ya, ini trennya terus naik. Nah, di sini juga teman-teman pasti sudah tahu ya, ada Tencent, investor besar dari China yang masuk, kemudian juga ada Norges, jadi fund-fund besar ini masuk. Nah, kita kalau lihat 715 ini turning point-nya waktu dia naik di sini. Nah, kalau dilihat juga di technical ini ada pola yang namanya mirip dengan cup and handle ya. Pak Alfati itu expertnya untuk pattern. Nah, kalau saya melihatnya ini beberapa hari saham film ini koreksi ya, dia sempat menembus supportnya 1080, kemudian next supportnya 1040, 1010, 1000 lah. Nah, semoga bisa bertahan di atas 1000-nya. Tapi potensialnya saham film ini ke depannya sangat besar ya. Kalau dilihat bukan hanya dari teknikalnya, tapi dari fundamentalnya dan dari prospeknya, karena mereka bergerak di industri digital yang lagi hot saat ini, potensinya mungkin bisa menjadi seperti Netflix nantinya, dengan market caps yang berapa miliar US dollar, sekitar 300-an. Oke, saya masuk ke next saham ya. Jadi ini film ini di angka 1000-an, ada level psikologis support, resistennya di kisaran 1235. Kalau dilihat dari channelnya, mungkin targetnya sekitar 1400-1500-an dulu jangka menengahnya. Buka. Nah, Buka ini juga salah satu temannya yang baru listing ya. Bukalapak, cuman Gojek itu memiliki ekosistem yang lebih karena dia bergabung dengan Tokopedia Tokopedia dan Gojek, jadi sebetulnya GoTo ya. Hari ini ada pembalikan arah nih saya lihat, kemarin dia retrace
dari bottomnya harga IPO saham ini 850, jadi turun ke 200-an itu sangat murah ya. Dan indikator juga menunjukkan adanya divergensi di sini. Ya, jadi reverse, kemudian dia retrace. Jadi kalau secara wave ini saya lihat potensinya wave 2 nih. Pak Indra sama Pak Al-Fatih, correct me if I'm wrong. Nah, ini target retrace-nya sementara ke 360. Kemarin sempat ke angka 308 pas di Fibonacci 2/3-nya atau 61,8. Hari ini candle-nya reversal ya. Bentuknya disebutnya apa, morning star mungkin. Kalau secara pattern candle ya. Cuman nih indikatornya masih kurang belum, tapi ini kayaknya mau, kalau Pak Indra sebutnya dolphin nih. Mau nyentuh tapi kelihatannya mau balik naik lagi. Jadi ini entry point kembali atau disebut pullback level. Hari ini saya rekomen buka untuk buy. Targetnya ke 360 sampai 380 atau 390 dulu mendekati ini. Tapi sebenarnya kalau dia berhasil menembus angka 390, target selanjutnya itu ada di 470-an kurang lebih situ. Oke. Kemudian ada saham Harum. Nah, ini juga saham yang menarik nih. Tapi hari ini dia bikin, tadi pagi sempat gap, kemudian ada shooting star nih, entah apa akan lanjut naik ke kisaran 14.300 sampai 14.700 atau dia retrace turun dulu nih. Jadi kalau punya saham ini pasang aja trailing stop ya. Trailing stop itu protected profit ya, di low candle ini boleh 13.375 ya, tapi kalau mau tahan ya selama dia masih di atas uptrend line-nya untuk jangka panjang ya. Tapi kalau untuk trader ya hati-hati kalau udah muncul gini. Ya, volume masih cukup kuat, tapi kalau kita break ke intraday, kita akan melihat tuh ada yang jualan juga ya kan di sini. Oke, nah next MDKA. Ini saham yang menarik juga nih. Jadi rally-nya itu kalau kita clean chart-nya saja pakai weekly, jangka panjangnya dulu ya, gambaran besarnya. Nah, ini selama beberapa bulan nih saham luar biasa. Dari dia break 1.300-nya, sekarang di kisaran 5.350 dan masih strong, going strong ya. Volume bulan ini karena masih awal minggu kedua ya, masih belum terlalu besar. Kalau dilihat di weekly-nya juga ya resistennya di 5.750. Kalau dia tembus 5.750 ini lanjut lagi naik nih. Ya, tapi kemungkinan untuk beberapa hari ini dia masih akan bergerak konsolidasi atau sideway nih. Di antara kisaran 5.100 sampai 5.700-an. Oke, nah satu lagi deh, ini biasanya DRMA nih, grup Triputra juga. Secara fundamental perusahaannya bagus, tapi entah kenapa ini saham ini juga ketika dia break di sini nih supportnya, terus lanjut turun nih, kelihatan ya. Jadi kalau secara chart kita punya patokan. Nah kira-kira begitu. Nah ini ada pertanyaan ya, kalian saja. Coba saya lihat, ada yang minta diliatin banyak juga nih. Pak Al-Fatih mungkin bisa bantu dulu Pak untuk WIRG, AGRS, CPRO. Oke. Saya stop dulu ya sharingnya. Baik, saya coba share screen dulu ya. Ya. Sebentar. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Marak ya. Terima kasih Pak Marak. Oke, pertanyaannya WIRG. Nah, ini dia baru beberapa hari, mungkin lebih baik kalau kita pakai katakanlah 15 menit. Oke, nah ini dia
Yang harus digedein nih karena transaksinya baru sedikit WRG. Ya, yang pasti di harga apa namanya, di harga kemarin itu tuh sebagai support saat ini kan ya. Nah, kemudian dia mencoba naik, kita lihat marketnya intraday ada beberapa batas ya. Nah, jadi ini kelihatannya masih tren naik gitu ya, dengan resistance di 985 dan kemudian di 1055. Dan kalau koreksi mungkin untuk amannya kita ambil yang terdekat ya, di sini ada di 910 ya. Di 910 ini sempat terjadi konsolidasi ya. Jadi kalau turun di bawah 910 mungkin dia akan melemah kembali ke 845. Jadi mungkin ya ini, dan pergerakannya juga tipis sekali ya kenaikan yang terjadi. Mungkin itu ya WRD. Nah, sekarang AGRS. Oke, kita coba lihat yang daily-nya. Oke, ini kelihatan sekali ya, masih tren turun, di mana pergerakannya puncak-puncaknya tambah lama tambah turun, ya tambah rendah. Sementara batas bawahnya itu juga yang sempat terjadi ya dalam beberapa waktu sebelumnya dari Januari itu pun juga sudah tertembus ya. Nah, sekarang apa namanya, trennya ini cenderung turun ya. Nah, kalau kita coba bikin channelnya, nah ini kemungkinan dia turun itu bisa sampai 120 ya. Sedangkan kenaikan di 135 kalau bisa naik di atas 135 itu bagus ya. Ya, itu akan mengurangi sentimen turunnya, tren turunnya, dan cenderung akan menjadi konsolidasi dengan resistance di 143. Kalau sekarang ini dia sudah tembus support dan masih mencoba sih untuk naik ya. Jadi nggak langsung turun, hanya sentimennya sih udah lebih ke tren turun ini ya, mengarah ke sekitar 120. Jadi hanya kalau dia bisa naik ke 135 ini akan masuk konsolidasi lagi ya. Oke, itu ya Pak Marak. Kemudian Cepro. Cepro ini juga kita lihat ada sebuah support yang sudah tembus ya. Kemudian channelnya kalau kita coba lihat dalam jangka pendek sini, nah jadi polanya tren turun, kalaupun naik mungkin akan tertahan di 85 ya, sedangkan target penurunannya itu sekitar 70 ya, itu jangka pendeknya. Mungkin sini ada support lain di sekitar sini, itu di sekitar angka 77, dan kemudian di sekitar angka 72 ya. Ya, ini targetnya kan sekitar 70-72. Jadi ini support pertama di 77, kemudian sekitar 70-72, sedangkan resistnya di 84 dan trennya masih turun ya. Ini untuk Cepro begitu Pak Marak. Oke, ada pertanyaan lain mungkin Pak Andri atau Pak Indra mau menjawab? Doit. Boleh Pak Indra kalau mau cover nih, ada request Akra mungkin Pak, sama Doit. Ada Doit sebelumnya. Akra dan Doi. Oke, kita coba lihat ya. Ini soalnya sinyal saya nggak bagus nih, tapi saya coba. Oh, oke. Nah, boleh dibantu Pak Andri pertanyaannya? Akra, ya itu, sama Doit, DOID. Coba Pak Indra. Mana gan Anda Pak Indra? Pak Fatih dia nggak mau keluarin ilmunya nih Pak Fatih. Ya, kita coba yang buat yang sederhana aja. Sederhana aja, yang penting cuan ya. Sorry, video saya ini saya lagi ngatur sebentar. Oke, ini
untuk DOIT, saya rasa ini saya ada projection ya, saya bikin dari Sudah ada projection? saya enggak, maksudnya saya buat ini di tahun 2020. Ya untuk DOIT medium termnya mengejar level 655. Ya, di sini saya lihat apa namanya potensi naik sampai 700 masih ada untuk DOIT. Nah, secara kita kasihkan lagi. Ya, dengan kenaikan seperti ini potensi koreksinya ada. Saya rasa titik equilibriumnya masih di level 550. So kalau mau buy bisa, tapi dengan potensial yang limited, ya mungkin bisa menunggu sedikit koreksi untuk DOIT. Target 655 sampai level 700. Nah untuk AKRA kita buat yang ya. Trendline-nya terlalu stiff ya. Untuk AKRA masih bullish. Area support masih di level 870, target 970. Tapi harga saat ini saya rasa masih ada di antaranya untuk kalau seandainya ingin transaksi sedikit kurang bijaksana. Jadi saya rasa ditunggu koreksi di area 870 atau di level 900. Itu aja dari saya untuk sharing saham DOIT dan AKRA-nya. Terima kasih. Kalau gitu ini masih ada BFIN, PSAB, JSMR ya. Coba saya cover deh. BFIN. Tadi ada pertanyaan DRMA ya. DRMA lagi menguji apakah masih oke untuk hold. Sebenarnya secara fundamental perusahaannya cukup bagus ya. Di TradingView ini kan dilihat tuh analis ratingnya strong buy ya. Cuma memang teknikalnya dia lagi tekanan turun nih. Jadi kalau dilihat di sini sudah hampir selesai ya harusnya ya penurunannya, dan kalau channeling juga saya lihat 400 berapa nih? Terendahnya sih 460 ya. Tapi ya mudah-mudahan di level-level ini nih ada tahanan 505. Mungkin dia akan konsolidasi dulu, tapi belum ada konfirmasi dia untuk reverse ya. Secara candle pun kalau kita lihat di sini resistennya 525 ya. Jadi dia harus ke atas 525 lah minimum. Ya, kalau mau lebih oke mungkin bisa dilihat dari weekly. Wah, weekly resistennya tinggi juga nih. Di kisaran dia harus ke atas 555. Angkanya banyak 5-nya ya untuk DRMA ini. Oke, nah, tadi apa BFIN ya? BFIN ini lagi menjadi pembicaraan nih. Sangat bagus ya. Nah, ini kalau dilihat, oke, dia di sini saya kotakin ya range konsolidasi, tapi kemudian ada minor uptrend line nih, seperti bentuk uptrend. Coba kita lihat di sini juga kan ya naik seperti pullback ya dengan supportnya di terdekat ya, kita ambil kemarin aja nih 1275 atau di kisaran 1285 nih ya kan, tapi dia harus bisa menembus ini dulu 1375. Jadi range-nya antara 1275 1375. Kalau dia bisa tembus next-nya di 1430-an sampai
1.500-an dulu deh. Saya bicara short term-nya dulu ya. Nah, ini kalau untuk mid-nya, ya ini channeling-nya. Jadi kalau kita sedikit lebih konservatif, ya arahnya di kisaran 1.000, arahnya sih mungkin bisa ke 1.000, di atas 1.500 sampai 1.600-an. Terus apalagi tadi, sorry saya lihat dulu, Bevin, LPPF ya, sama TINS ya. Oke, ini sahamnya, grupnya, saya hapus dulu deh. Kalau dilihat weekly-nya aja kita lihat. So, wow, balik ke arah ya. Oke. Berapa hari ini dalam fase konsolidasi ya. Konsolidasi itu sideway. Nah, ini biasanya bisa jadi area distribusi atau area akumulasi untuk lanjut naik kembali. Nah, konfirmasinya ada apakah dia break di atas 6.400 deh kita katakan, atau dia tembus ke bawah di 5.600. Sekarang posisinya di tengah-tengah ya. Tapi mungkin bisa juga pola, tapi ini bukan pola flex sih. Ya, dia masih bergerak, tapi ini ada sebentar, ada pola sedikit taking ya, downtrend ya, bisa seperti ini juga. Jadi untuk trading kurang menarik ya saham ini ya. Jadi range pergerakannya untuk lebih sempit lagi, bahkan antara 5.800 sampai 6.200-an gitu. Oke, selanjutnya tadi ada, saya coba bantu lihat lagi, Bevin, Tins ya. Oke, Tins deh. Mungkin kita batasi aja ya karena waktunya teman-teman di sini ada yang puasa dan mau buka juga. Kita 4:30 sudah, masih ada 5 menit. Oke. Nah, Tins, oke, karena wow, oke. Ya, ini saham yang di luar yang kita prepare ya, jadi saya harus tarik dulu kurang lebih di situ ya. Nah, sekarang di sini ada minor nih, minor resistance, major Bapak. Oke, 2000 arahnya ke resistance terdekatnya di 2000, masih ada potensi kenaikan. Oke, kalau 2000-nya tembus, simple kita pakai Fibonacci aja ya. 2020 sampai 2200 dulu sementara target saya. Oke, dari kalau dilihat dari kenaikannya yang lumayan ini ya, lumayan curam. Nah, ini biasanya Pak Indra nih paling suka lihat angle-angle begini. Oke, dia harus bisa menembus ya batas psikologinya di 2000, di sini 1985, targetnya antara tadi cocok nih antara 2020 sampai 2200 ya kalau kita lihat channelnya. Kita diskon lagi di sini. Ya, kurang lebih 2100 2200. Sementara masih uptrend. Oke. Ada pertanyaan lagi? Coba bisa. Ini masih ada Asa, Jasa Marga. Mungkin saya coba jawab ya. Oke, boleh saya sharing ke Pak Fatih dulu ya. Nanti khawatir kebanyakan Pak Fatih sama Pak Indra nggak kebagian nanti. Oke, ini ada pertanyaan Asa. Seperti apa Asa? Ya, ini Asa ini kelihatannya meskipun jangka panjangnya naik ya, tapi jangka pendeknya ini sedang lagi koreksi gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat chart koreksinya, channelnya di sini ya.
Oke, kemudian kita juga melihat ada sebuah support di sini. Ya, jadi ini sebenarnya sudah di daerah support ya, kalau kita coba lihat. Nah, ini penentu nih, support-support ini di sekitar 22 ya, 2200 ini, makanya ketika harganya di daerah 2200 itu dihantam naik lagi ya. Hanya memang karena ini dalam channel turun, maka kenaikan akan lebih safe kalau di 2710. Jadi kalau tembus 2710 dia baru menjadi tren naik gitu ya. Saat ini masih range-nya antara 2210 sampai dengan 2710. Nah, 2210 ini jangan sampai tembus. Kalau tembus berarti dia tren turunnya lanjut ke arah sampai ke arah 1770 gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan dengan pola yang terjadi hari ini besok bisa ada rebound dan kalau tembus 2700 trennya kenaikannya itu bisa ke arah ini kalau targetnya ya, target teoritisnya. Nah, lebih kurang ke harga-harga tingginya ini lagi ya, di sekitar 3.300 3.400 gitu ya. Oke, ini ASA begitu Pak Gautama, kemudian Jasa Marga. Ya, Jasa Marga hari ini ada suatu pola candle yang cukup bullish ya, tapi ini masih juga harus melampaui batas-batas resistance yang ada gitu ya. Di sini dan mungkin di sini. Ya, jadi area-area resistance-nya di sekitar 4.100, 4.000, 4.100 gitu ya. Dan batas risiko terdekat sebagai untuk pola tradingnya itu di sekitar 37 ya. Jadi batas risiko 37, potensi kenaikannya ke arah pertama mungkin di 3920, kemudian antara 4050 sampai dengan 4100. Kalau tembus 4100 ini udah mulai jadi tren naik ya, dengan target-target terdekat di 4440 ya, begitu ya Pak Gautama. Masih ada waktu sedikit, tadi saya coba lanjut aja dengan Ibu Ina ya. Ira, Asa, Bris, karena Asa tadi sudah dijawab. Sekarang Ira ya, saya coba lihat Ira. Waktunya pendek jadi main cepat aja nih. Oke, ini ada channel yang sudah tertembus ya, jadi ini cenderungnya sebagai tren turun. Kalau kita lihat channelnya dari polanya, nah penurunannya tuh bisa ke arah yang terdekat di sini ya, di 1445 dan berikutnya ke arah 1140. Ini juga gap yang ada di sini. Ya, jadi ini support kuat sih di sini nih. Nah, kalau ada kenaikan mungkin akan tertahan di sekitar 1850. Naik di atas 1850 baru itu IRA ini momennya lebih baik ya, menjadi tren naik. Oke, mungkin satu lagi pertanyaan, Bris ya. Ini waktunya pendek sekali. Bris sama ya. Jadi ini kenaikannya tuh 1790 sebagai resistance ya. Naik di atas 1790 itu bagus. Tapi sekarang ini dia masih dalam tren turun. Nah, ini penurunannya bisa menuju ke puncak-puncak yang lalu di sini ya. Itu di sekitar 1435 dan selanjutnya di batas channelnya di bawahnya di 1175. Jadi ini sayang sekali Bris masih tren turun ya. Support terdekat di 1435, resistance-nya di 1760. Kira-kira gitu Pak Andri, waktunya mepet. Ya, Pak Fatih, sayang nih sebenarnya kita undang Pak Indra nih, Board of Director-nya IFTA nih, International Federation of Technical Analysis. Ya kan, kalau teman-teman teknikal ketemu internasional, ada hedge fund, fund manager, semuanya CFTI semua ya. Mungkin Pak Indra mau sharing nggak sedikit mengenai view-nya IHSG? Saya lupa nanya tadi Pak. Jadi IHSG kan udah di 7.200 tadi Pak Fatih dengan sangat bagus menggunakan point and figure-nya nih. Tapi Pak Indra mungkin punya view sendiri, sharing dong sama kita Pak.
Sebelum kita closing nih ada 1-2 menit lah Pak mengenai view-nya IHSG gimana? With chart atau nggak usah nih? Waktunya udah mepet soalnya. Kalau mau ditunjukin chartnya paling 1 menit 2 menit boleh lah ya Pak. Ya boleh, Kita boleh, close boleh. lah. Boleh. Sayang kalau udah ngundang senior expert kayak begini, masa nggak di Iya. todong sedikit Mungkin masih bisa view-nya. diundang lagi nih. Kalau saya ngelihat agak ngeri-ngeri sedap ya IHSG ini ditarik ke atas terus. Yang narik komoditi terus sama mungkin GoTo nih baru IPO. Kalau ditanya satu lagi pertanyaannya sama kapannya, nah jadi menarik nih. Ya kalau IHSG ini chartnya nggak saya pakai yang di rumah tadi ya. Saya pagi lihat untuk IHSG ini kan saat ini dia sudah arahnya trennya positif. Memang kalau kita lihat ini dari weekly, dari dari pola kesukaan saya divergence. Di sini memang ada negatif divergence, kenaikan seperti ini. Tetapi potensial IHSG itu mampu menembus level di atas 8.000 di tahun ini. Wah. Nah, ini baru kemana aja ini tadi ditunggu-tunggu. Oke, ya mungkin harus bisa ditembus dulu level 7.700. Tapi kalau melihat seperti ini, IHSG tahan kan tadi ngeri-ngeri sedap. Iya wajar Pak, itu kalau ngeri-ngeri sedap. Melihat grafik seperti ini, kemungkinan ada koreksi. Tujuannya koreksi adalah untuk mencapai titik equilibriumnya. Nah, ini kan kenaikannya kan di luar dari kenormalannya ya. Ini mungkin karena kalau dari sisi fundamental sudah selesai COVID atau apapun itu, ya market kembali bergejolak gitu. Nah, kenaikan steep seperti ini akan ada titik keseimbangannya, dia akan harus ada koreksi, tetapi kedepannya harusnya dia positif. Kita lihat aja nih dari channel trendline aja, ini di atas 45 derajat, jadi dia harus ada sedikit koreksi gitu. Nah, Pak Andri, dia turun, iya turun, hanya untuk ke titik equilibrium, ya kembali ke titik tengahnya, baru setelah itu IHSG bisa kembali naik. Nah, kan kita bisa lihat di sini, kalau saya menggunakan indikator MACD, sini berapa kali dia failed untuk cross. Nah, biasanya kalau failed crossing ini dia akan bounce-nya lebih tinggi, tetapi akan harus koreksi untuk kembali ke titik equilibrium. Gitu. Itu aja Pak Andri, paling terdekat di 7.700 ke 8.000 ada potensi, ya kan? Nah, ini mungkin kenaikan ini harga akan dikoreksi oleh waktu. Jadi nanti akan ada pengoreksi. Ini kan sudah terjadi nih, harga dikoreksi oleh waktu di sini. Nah, ini sudah dibalas di sini, nanti kemudian akan ada konsolidasi beberapa minggu, setelah itu akan kembali bounce. Gitu. Kenapa salah satu indikatornya adalah karena juga pola negatif divergence daripada IHSG dengan menggunakan indikator MA. Ya, oke. Terima kasih Pak Indra, Pak Fatih. Nah, untuk teman-teman kira-kira mulai konsolidasinya kapan itu? Balance. Panjang nih diskusi. Ya layarnya cuma 1 Pak. Kalau di rumah 9 kan layarnya. Jangan tadi pagi kan udah lihat-lihat, siapa tahu ingat. Gitu.
Oke. Kalau dibilang konsolidasi mungkin habis pertengahan semester kedua kali Pak ya. Karena ini kan market kondisi sekarang ini kan seperti market gap up ini, yang selama ini tertahan, dari sektor realnya juga kembali aktif, ya kan. Nah, jadi justru di kuartal ini akan akan sedikit volatile. Setelah volatile, masuk area jenuh sedikit, koreksi sedikit, ya mungkin bisa ada sekitar 1-2 bulan, setelah itu bisa ngebut lagi deh di semester ketiga. Jadi intermediate correction aja ya, paling 1-2 bulan maksimum, lanjut lagi. Ya mungkin pullback 6.700-an kali ya. Tapi gede loh 6.700, 7.000 dulu aja udah jadi support. Ya maksimal nggak 68,5 Kalau 67 kayaknya terlalu dramatis ya, marketnya nanti. Sedangkan sektornya semua positif. Kalau masalah COVID kan kita kan mampu mengatasi dan teruji sudah teruji. Jadi ya, COVID sektor ya kembali bagus lah itu. Komoditi aja nih yang naik terus. Ya naiknya itu kan ada titik equilibrium nanti itu kan. Ya dia akan naik paling napasnya tinggal 1 semester lah, 1-2 bulan paling maksimum. Itu Pak cycle ya Pak. Oke, terima kasih Pak Indra ya. Sebagai Board of Director dari International Federation of Technical Analysis untuk waktunya. Pak Al-Fatih juga yang biasanya hari Jumat ya Pak ya, weekly star-nya kali ini kita gabung. Ya mungkin nanti bisa ini kita test drive dulu Pak. Nanti ya, kita bisa ajak komunitas-komunitas lebih ramai lagi ya, supaya kita bisa berbagi lebih banyak lagi begitu ya. Terima kasih undangannya Pak Andri. Ya, terima kasih waktunya Pak Indra. Kalau nanti saya ada yang mau saya IPO-in, saya promosiin di sini. Nah, iya betul. Kalau advisory ya, nanti kita ngobrol. Untuk teman-teman yang ada mau untuk persiapan IPO tuh, Pak Indra bisa bantu nanti. Ya, oke. Nah, untuk teman-teman yang belum punya akun Star, ya bisa dicoba, ya kan? Bisa di-download di Apple Store ataupun di Android ya. Biasanya saya sharing, kita juga ada sosmed bisa dilihat untuk informasi yang bermanfaat. Pak Al-Fatih di situ sharing juga chat-chatnya. Kita ada Telegram group juga, Samuel Stock Updates. Terus kemudian YouTube-nya Samuel Sekuritas, banyak sharing dari para research analis mengenai perusahaan-perusahaan yang sudah di cover dan sudah buatkan coverage-nya. Juga ada TikTok yang sekarang baru kita launching ya, itu lebih fun sifatnya ya, karena ada tim kita yang bikin konten dengan anak-anak milenial yang suka dance ya, ada ya Diva di situ. Andri yang joget-joget ya Pak ya. Nanti saya minta ditemani sama Pak Indra aja kalau gitu. Oke, terima kasih Sobat Samuel semuanya. Jangan lupa kita punya IG Samuel Sekuritas. Dan senang bisa berbagi, mudah-mudahan acara seperti ini bisa lebih rutin. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada host, Mbak Fitri. Baik, terima kasih kepada Bapak Andri, Bapak Al-Fatih, Bapak Indra atas sharing dan waktunya yang bermanfaat pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, Sobat Samuel, semua yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara webinar sore ini. Bagi yang belum punya akun di Star, mari buka rekening di Star. Caranya mudah, tinggal download aplikasi Star di Samuel Sekuritas Indonesia di m.samuel.co.id. Dan jangan ketinggalan update stok dan market dengan follow Telegram, Instagram, TikTok, dan YouTube channel kami di Samuel Sekuritas Indonesia. Terima kasih semuanya. Mari kita berjumpa di lain kesempatan. Selamat sore.